Oke bro, Bogor part 2 ya. Bogor bagian kedua. Tol mana nih berarti? Tol Jagorawi 7.500. Bogor bagian kedua ya, masih di tanggal yang sama, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei 2025. Jam 8 nih ya. Gua habis berhenti di ini, berhenti di masjid, sembahyang terus ngopi. Sambil dibuka itunya, layanannya nggak masuk. Udahlah pulang. Kalau nge-Grab itu khususnya bandara, kalau gua dapat jauh. Ya dapat jauh. Dapat jauh nggak ada juga, nungguin nggak dapat juga, ya udah pulang. Minimal 30 menit, maksimal 1 jam. Kalau gua nggak pulang udah jatuhnya rugi di waktu. Sebab bandara itu pesawat landingnya itu di jam 2 ya. Kalau jam 2 pas banget di bandara itu masih berani, masih ada harapan lah. Walaupun kadang kosong ya, tapi kalau jam 2 pas, diperkirakan sampai sana jam 2 pas, bisa lah dapat. Sampai lihat data juga, data landingnya. Kalau ada 3 pesawat tuh, apalagi di T3, itu pasti dapat. Habis itu pengendapan. Tapi agak-agak kurang sehat nih. Biasa pancaroba. Semua kena, kecuali yang imun tubuhnya bagus ya. Daya tahan tubuhnya bagus, dia nggak akan kena masalah penyakit begini nih, batuk, pilek, dan gitu-gitu deh. Balik lagi ya nih, Grab bandara. Grab bandara nggak mana ya, gue rasa ya. Kalau jam 12 itu udah jatuhnya last trip. Grab reguler jam 12 itu udah paling malam ya. Jam 9 last trip harusnya, dapat kemanapun pulang. Kalau emang posisi dia di tengah rumahnya, di tengah ya Jakarta Selatan, Pusat, gitu-gitu. Kalau di bandara pasti kebanyakan ke tengah. Gua nggak tahu itu kenapa bisa gitu. Untuk di T3 inter sama domestik ya, itu kebanyakan ke tengah. Tapi kalau di Terminal 1A, 1B, 2D, E, F itu kebanyakan ke rumah. Sekarang untuk masalah argo ya, perbedaan masalah argo, apa sebab Terminal 2 lebih tinggi dari yang lain ya, gua nggak tahu apa sebabnya, gua nggak tahu lah. Terminal 1, 2 lah itu dengan tujuan yang sama, bisa berbeda argo, dia lebih jauh lebih tinggi Terminal 1, 2. Nah itu gua nggak ngerti. Yang ngerti komen aja, biar semua tahu. Para YouTuber bandara mana dia
Oh iya, gue tadi udah sekitar 1 jam ya nunggu nggak ada. Kalau gue pulang dengan rute yang sama dari bandara ke Bogor tadi, ini Bogornya deket ya, Bogornya Gunung Putri aja sih. Dengan jalan yang sama, ongkos tolnya tuh 95.000. Waduh, luar biasa. Kalau 95.000 dengan perbedaan waktu hanya 15-30 menit, gue mending cari yang 40.000. Ini tolnya 40.000 nih, 40.500 lah. Gue mendingan ambil yang ini lah. Sampainya tuh 1 jaman. Intinya beda sedikit lah sama yang Tol Sultan tadi itu loh, dengan harga 40.500 dibanding dengan 95.000. Begitu. Itu suka duka ya, suka dukanya Grab bandara, karena dia hanya penumpang yang mengarah ke sana. Ini baru di bawah jam 9 ini, waduh repot kalau arah ke sana. Kalau arah ke sana tuh di atas jam 9. Kalau di bawah jam 9 nggak ada, jarang banget. Mau dinyalain reguler juga nggak ada. Tadi gue nyalain reguler, Excel sama Excel yang enggak ya. Gue nyalain GrabCar Plus New, nggak dapat sudahlah pulang. Gue ngetem sebentar di satu hotel yang parkir pinggir jalan. Gue izin sama security-nya, Pak, numpang istirahat sebentar. Ya nggak apa-apa, tapi nanti kalau ada mobil mau parkir tamu saya minta tolong geser. Iya Pak, siapa, makasih Pak. Begitu aja lah. Pada akhirnya tamunya pada datang baru 15 menit. Ya udahlah, gua nggak perlu di komando lagi untuk geser. Gua langsung pergi, pindah, bukan cuma geser, pindah nggak lama, jalan 1-2 menit ada masjid. Oh, lahannya gede, lahan parkir ya, masuk aja situ. Habis dari masjid ngopi, buka aplikasi, nggak dapat, ya sudah lah, naik lagi, pakai sepatu lagi, jalan lagi. Gua nggak tahu ya sugesti atau gimana, kalau Grab Premium itu kayaknya agak-agak takut dia, agak disegani, nggak takut ya, agak disegani. Kata-katanya sopan segala macam. Beda gua sama reguler ya, bahasanya pasti, walaupun dia tahu bahasa yang bagus, etika, itu dan lain-lain, tetap aja. Nunggu siapa Pak? Lama nggak? Segala macam lah. Tapi kalau premium enggak, malam Pak, segala macam gitu. Pokoknya orang bodoh pun paham gitu lah. Tapi kalau Grab reguler, orang pintar pun pura-pura bodoh gitu kurang lebih. Dengan bahasa-bahasa itu ya, dia pintar sebenarnya, cuma karena kita reguler, mobilnya jelek, kotor dan lain-lain, makanya dia negornya ya kayak kawannya aja. Apa ya, bak penguasa area itu gitu loh.
Nah terus tadi keluar dari masjid ya, kan gue parkir di area luar ya, di ke jalan raya. Gue udah kedip-kedipin lampu, bahasanya itu kan mobil mau keluar gitu. Tapi security-nya lebih memilih untuk parkirin yang lain. Padahal gue udah siapin goceng gitu. Ya udahlah, rezeki lah berarti. Tadi tamunya ada sisa apa sih? Ada sisa uang sekitar 15.000 sih. Harganya 555, dia bayar 570, kan sisa 15.000. Mungkin nanti gue mau kasih sales ya, 5.000. Gue kasih sales. Gak perlu diminta, nanti gue kasih aja. Karena gue juga dikasih orang gitu loh. Untuk arisan udah gue bayar. Gue ada arisan lah sehari 200.000, udah gue bayar. Sehari 200.000 2 kali kocok. Kocokan pertama gue udah dapet. Beruntung banget. Season pertama udah habis. Kocokan pertama, season pertama udah habis. Gue udah pernah dapet. Season kedua, gue ambil dua nama. Sorry konsen dulu. Kita nyasar ke Priok. Ini kita ambil jalur kiri ya. Sabar ya. Jalur kiri tepat Semanggi Soekarno-Hatta. Begitu gua mau keluar tadi ya, waktu parkir, tukang parkirnya lebih memilih parkiran dalam. Gua nggak tahu ya, mungkin karena Grab atau apalah, nggak ngerti. Ya udah, bersyukur lah. Akhirnya duitnya gue simpen lah, goceng. Kita udah di area Cawang ya. Area Cawang, Tebet, Semanggi, Selipi, dah sampai lagi ke sana. Oh iya, gue juga nih lagi ngajuin izin TKS, tutup kontrak sementara. Jadi gue libur, mobil gue pulanginnya pagi, jadi nggak setoran begitu. Tapi nanti mau gue siasati gini nih. Sebelum gua pulangin mobil, gua kerja sampai malam ya, sebisa mungkin sampai subuh. Begitu subuh gua langsung ke pool, pulangin mobil, terus gua cuci ya, gua cuci apa enggak deh, nggak tahu deh, mungkin dicuciin atau enggak, nggak tahu. Bersihin lah intinya. Terus ke absen dia bener absen untuk panggilan.
absennya pakai itu loh, barcode. Panggil, gue bilangin mobil, udah selesai, gue tidur sampai nunggu kawan gue mau jemput. Dia mau jemput sekitar jam 12-an, nggak masalah juga. Gue ngurusin gitu kan bisa 2 jaman itu. Gue mau izin 5 hari ya, cuti 5 hari lah bahasanya. Gue ikutin semua prosedurnya ya. Kalau emang kalau emang 5 hari 5 hari, 3 hari 3 hari. Nanti gue coba untuk cari tahu gimana sih prosedurnya gitu. Semoga berhasil ya. Di 5 hari itu gue mau refreshing sebenarnya. Ada 2 jalur, satu macet amat nih sebelah kanan arah ke Cawang. Ada 2 jalur ya, satu ke area Jawa Tengah, satu ke area Puncak. Ya, kita cari yang mana lah. Ini sebelah kanan macetnya luar biasa ya, arah ke Cawang ya. Kalau dalam kota arah ke Cawang hari ini jam 20.21 antrinya panjang. Yang berikutnya gue mau info masalah Argo ya. Gue gak ngerti faktor apa ya kok harganya diturunin ya. Argonya diturunin loh. Gak ngerti kenapa itu. Oh Ci, gue dapet loh tadi. Kagak di tol dapet, aneh-aneh aja. Ke Kerendang katanya. Mobil Sudirman ke Kerendang. Kayak Grabcar Plus lah ini. Gue mau nyalain Grabcar ini aja lah. Grabcar apa namanya? Grabcar bandaranya aja. Emang ya Grab itu ya di radius 2,5 kilo ya, 360 derajat 360 derajat radius 2,5 kilo. Itu kalau ada yang order mengarah itu pasti masuk walaupun di tol. Gue nggak ngerti itu. Mungkin karena di tol bisa keluar tol gitu kali ya.
Tadi gua dapat ke Kerendang, dari Sudirman ke Kerendang. Gua nggak tahu deh Excel Grabcar Plusnya atau premium deh, nggak tahu lah. Cancel aja, nggak usah dilihat lagi kemana-kemana. Orang di tol sih cancel aja, nggak usah pakai pikir lagi. Begitu kurang lebih. Oh iya, kalau kita ada orderan lagi pasang map ya, misalnya ada orderan tuh mapnya hilang, mengecil karena dari sana HP-nya disetting membolehkan aplikasi di atas aplikasi, jadi numpuk gitu loh, sampai 3 loh numpuknya, sampai numpuk 3. Aduh, gimana itu. Satu lagi ada program ini bro, ada tim kita aja sih, ada program tabungan untuk pensiun di bulan puasa besok lah, cari ceban. Jadi rencananya kita mau pensiun ya, rencananya. Cuma YouTube-nya gimana ini ya, usul bro, ada bikin konten atas dasar bahannya, kan bahannya disediakan ini mumpung ada, tapi kalau belum dapat silver dari YouTube, sia-sia dong ya. Paling podcast nanti ya, ngoceh ya di kamar ya, di satu ruangan lah ya, di studio lah. Gue paling podcast untuk masalah hal-hal kayak gini. Yang mau tanya masalah prosedur bandara ya silakan aja. Ada kemungkinan gue ini ya gabung ke Grab Airport ya. Gue udah tahu cara-caranya. Gue udah tahu caranya nih, cara bermainnya nih. Begitu kira-kira. Kita ikuti kata hati ya kalau untuk kerja ya. Gue besok ya gimana caranya lah gitu aja. Kita ikuti kata hati. Apapun alasannya gue harus bertahan untuk dapetin uang ya. Nggak tahu nih harus gimana ya, kita jalani aja.
kerjaan mah apa juga capek, kerja apa juga ya. Yang bahaya kan orang udah nggak ada niat kerja, itu yang bahaya itu. Kerja apa aja yang penting halal ya, mau nyetir kayak, mau mekanik kayak, mau sipil kayak apa kayak, nggak ada masalah, yang penting niat kerja. Itu aja sih intinya. Ini sebenarnya hari ini ya, mulai hari ini gue lagi coba untuk mode drive ya. Kan dia ada lampu yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Ini gue coba yang biru aja nih, gue nggak pindah-pindah. Lebih respon, gue pengen tahu lebih irit apa lebih boros, itu aja. Kalau lebih boros ya wajar, kalau lebih irit aneh nih, itu aja. Kalau lebih irit berarti cara pembawaan gue bagus gitu. Dan gue tipikal orang yang nggak bisa ini ya, nggak bisa lihat depan kosong ya. Oh, depan kosong mah speed 6 gue bikin. Cuma mobil ini ada masalah di kecepatan 130 ya. Jadi gue agak-agak takut juga. Gue sadar diri aja. Gue sadar diri lah intinya untuk bermain di angka 120 aja, takut. Kemarin udah coba ke bengkel ya, ke bengkel rekanannya, bengkel rekanan si Grab. Emang yang gua rasa itu mobil di saat habis parkir, kita mau jalan maju atau mundur pasti ada bunyi kotaknya gitu lah, itu yang dikeluhkan. Cuma kok nggak terrealisasi ya, gua nggak ngerti itu nih. Beda orang, beda karakter, beda kantor, beda SOP. Kalau gue mekanik ya gue nih, gue montirnya, gue cari apa tuh yang masalah, ganti baru, udah gitu. Kalau gue mah yang penting pas gitu, benar analisanya, jangan meleset, diganti masih dengan masalah yang sama. Aduh, habis dikomplain itu. Begitu kira-kira. Gue udah mau sampai bandara lagi nih. Udah di mana ya? Udah di Pluit lah. Sudah di area Pluit. Sekitar 20 menit lagi sampai sana. Makasih banyak ya udah nonton ya. Intinya inti dari video ini ya, mesti jeli untuk standby di saat dapat jauh ya. Jadi dalam perhitungan waktu segala macam, perhitungan waktunya kita mengacu pada landingan bandara ya, pesawat terakhir turunnya berapa, itu kita mengacu pada itu. Terus tentuin berapa lama sih harus standby, yang dapat nggak dapat harus jalan. Nah itu kalau gue mah 1 jam dah, nggak dapat bisa jalan tuh aja lah. Terus berikutnya untuk jalan balik tuh pilih tol yang murah. Mobilnya kan udah irit, pilih tol yang murah. Yang pasti
yang pasti muter dan jauh, cuman yang penting nggak keluar uang gitu loh. Tahu sampai bandara antri juga gitu kurang lebih. Kopinya jadi es. Oke ya, selamat malam, terima kasih udah nonton. Tetap semangat, ambil hikmahnya. Terus jangan emosian di jalan, tuh aja sih. Jangan emosian, jangan maksain, dalam arti ngantuk masih aja jalan tuh, jangan tuh kayak gitu. Nah, itu kalau itu udah semua bisa dikuasai, biasanya akan selamat sampai tujuan. Oke lah, selamat malam, tetap semangat.